Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari FRI 113 kelas PLK 302 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Fesradi, dan rekan-rekan saya Faisal Atarani Nugroho dan Andina Juliani. Kami dalam kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas pengganti UTS mata kuliah pergudangan. Untuk study case-nya sendiri, PT XYZ adalah suatu gudang yang bergerak sebagai perusahaan 3PL. PT XYZ memiliki klien yaitu PT ABC yang bertindak sebagai produsen buku. Dalam melakukan aktivitas logistik, PT XYZ melakukan kegiatan stok opname di mana berfungsi untuk melakukan pengecekan jumlah produk dalam fisik gudang dengan jumlah produk dalam sistem. Setelah melakukan aktivitas stok opname, diperoleh hasil seperti gambar di bawah, di mana terjadi ketidaksesuaian jumlah antara fisik dan sistem. Setelah dilakukan penelitian lebih lanjut, permasalahan terjadi di area receiving. Ada beberapa asumsi yang didapat, yaitu produk datang dan disimpan dalam bentuk cartonized. Selanjutnya ada produk disimpan dan diambil dalam bentuk pies. Terus satu karton dapat menyimpan 50 pieces buku. Selanjutnya inbound checking dengan melakukan pembongkaran karton memerlukan waktu 15 menit per karton. Selanjutnya metodologi penelitian. Untuk lokasi penelitian, lokasi penelitian dilakukan di gudang PT XYZ. Untuk jenis penelitian yaitu penelitian pustaka atau library research, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan buku sebagai referensi untuk penelitian. Yang terakhir, teknik pengumpulan data yaitu observasi. Itu penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang akan dijadikan bahan dasar dalam penyelesaian permasalahan. Selanjutnya adalah hasil pembahasan dan perbaikan. Untuk meminimalisir ketidaksesuaian jumlah produk fisik dengan sistem, kami telah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada gudang PT XYZ. Nah, jadi setelah diketahui permasalahan yang ada di gudang PT XYZ itu, kita bisa tahu nih kalau misalnya penggunaan RFID atau Radio Frequency Identification dan WMS atau Warehouse Management System akan sangat cocok untuk mengatasi permasalahan yang ada. Nah, RFID ini tuh punya beberapa perangkat, diantaranya ada RFID tag, RFID reader, antena, dan juga controller. Nah, ketidaksesuaian jumlah produk fisik dengan jumlah produk yang ada pada sistem ini disebabkan oleh beberapa faktor yang ada. Nah, berikut merupakan faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut. Next. Nah, kita telah mengidentifikasi nih permasalahan yang ada tuh menggunakan fishbone. Fishbone bisa dilihat pada gambar seperti ini. Jadi, ketidaksesuaiannya itu terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, faktor people. Nah, jadi di permasalahan pada bagian people ini yaitu adanya kelalaian admin dalam penginputan data produk dalam sistem. Akan dapat meminimalisir terjadinya kesalahan penginputan data oleh sistem dengan menggunakan RFID. Nah, jadi penggunaan RFID ini kayak bakal membantu banget dalam mengatasi kelalaian admin. Karena RFID itu mampu mendeteksi jumlah barang yang masuk secara otomatis melalui RFID reader dan juga RFID tag yang ada pada produk. Faktor kedua yaitu mesin. Mesin menjadi otomatis dikarenakan menggunakan RFID. Awalnya mesin masih menggunakan pekerja manual, tapi dengan adanya RFID, semua mesin bekerja secara otomatis. Beberapa perangkat yang ada di RFID sendiri ada RFID tag, RFID reader, antena, dan juga controller. Selanjutnya,
Ada faktor material. Di sini informasi jumlah produk yang kurang tepat. Nah, maka dari itu penggunaan WMS akan dapat menyebabkan aliran informasi yang ada pada gudang PT XYZ menjadi lebih optimal. Faktor selanjutnya adalah metode. Di sini metodenya permasalahannya perhitungan masih manual dan juga jenis trackingnya belum optimal. Jika menggunakan RFID, perhitungan setiap masuknya produk akan otomatis dengan berbagai perangkat yang ada pada RFID, sehingga akan dapat meminimalisir ketidaksesuaian jumlah produk fisik dengan jumlah produk yang ada pada sistem. Jika rankingnya juga sudah optimal, maka penempatan barang akan menjadi lebih optimal sehingga perhitungan barang juga akan menjadi lebih tepat sesuai dengan sistem yang ada. Selanjutnya ada manajemen. Di sini permasalahannya terkait manajemen yaitu kebijakan proses receiving belum optimal dan juga tata letak gudang yang belum optimal. Menetapkan kebijakan alur proses receiving ada, pada tahap pertama dilakukan penerimaan surat-surat dokumen dari perusahaan PT ABC ke PT XYZ. Kemudian barang masuk dalam bentuk karton dan satuan akan dipisah. Selanjutnya dilakukan proses pengecekan fisik barang, pendataan barang ke sistem WMS atau Warehouse Management System, lalu proses menampilkan barcode, dan terakhir masuk ke proses put away dalam satuan maupun karton. Sehingga jika melakukan kebijakan seperti itu, maka kegiatan receiving akan menjadi lebih optimal. Kemudian, jika kita memperbaiki tata letak gudang, itu akan mempermudah kita dalam menjangkau barang sesuai dengan klasifikasinya serta lokasi penyimpanannya, agar proses pemeriksaan serta perhitungan data bisa berjalan dengan mudah dan memperhitungkan kategori barang sesuai dengan first in first out atau FIFO, agar tidak ada produk buku yang rusak akibat terlalu lama disimpan. Next. Selanjutnya, mengapa kelompok kami ingin menggunakan RFID untuk mempermudah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Studycast ini? Karena RFID sendiri memiliki beberapa manfaat. Yang pertama adalah real-time inventory information. Di sini RFID dapat membantu gudang PT XYZ untuk mewujudkan real-time inventory information yang dapat membantu mengurangi kehabisan stok, mengidentifikasi lokasi barang, dan manfaat dari real-time inventory information ini memungkinkan gudang PT XYZ untuk memberikan pelayanan yang lebih baik untuk kepada supplier dari PT ABC. Yang kedua ada mengurangi biaya pegawai. Diperkirakan bahwa RFID ini dapat membantu gudang PT XYZ secara efektif untuk mengurangi biaya di beberapa area seperti di penerimaan barang, bagian stok, pengeluaran barang, perputaran barang, dan juga di perhitungan fisik. Yang ketiga ada mengurangi pencurian. RFID dapat membantu mengurangi pencurian karena dengan sensornya yang dapat memberi peringatan kepada staf jika barang-barang itu dipindahkan secara ilegal atau jika pada barang yang telah dipindahkan ke tempat yang salah. Persediaan juga dapat diberi peringatan jika barang itu rusak atau tidak layak. Yang keempat, ada peluang yang berintegritas. Selain untuk meningkatkan supply chain, munculnya teknologi RFID ini dapat mempermudah staf gudang PT XYZ dalam pengecekan barang tersebut. Oke, terakhir ada kesimpulan dengan menggunakan teknologi RFID ini memungkinkan suatu pusat retail untuk menerapkan sistem update stok secara real time. Sistem dengan menggunakan RFID ini membuat sistem lebih efisien dan menghemat waktu dibandingkan dengan sistem manual maupun sistem menggunakan barcode. Penghematan yang dapat dilakukan dengan menggunakan sistem RFID ini adalah waktu, tenaga, dan juga biaya. Dengan sistem RFID ini juga dapat membantu admin untuk meminimalisir terjadinya kesalahan penginputan data jumlah produk fisik dengan jumlah produk yang ada pada sistem. Gudang PT XYZ melakukan perbaikan dengan menerapkan sistem
Warehouse Management System atau WMS untuk membantu mengontrol proses receiving agar menjadi lebih optimal. Tujuan dari WMS ini yaitu untuk menyediakan satu set prosedur komputerisasi untuk menangani permasalahan ketidaksesuaian jumlah produk fisik dengan jumlah produk yang ada pada sistem. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.